di beberapa tahun mendatang di Indonesia ini akan muncul para nasabah-nasabah yang luar biasa insya Allah dari berbagai orang-orang yang mengaku kepada Wali Songo, dalam hal ini Syekh Syarif Hidayatullah. Saya mendapati beberapanya itu tidak terbukti. Alhamdulillah. Ini beliau adalah yang kami tahu dari sejak kami bertemu pada saat kita mengikuti perjalanan ataupun perdebatan di Banten. Saya alhamdulillah bisa bertatap muka dengan beliau. Beliau ada dari Cirebon. Beliau adalah pemilik, pemegang manuskrip sepuh, ya. Khususnya untuk kalangan dari Syekh Syarif Hidayatullah. Sebelumnya, selamat malam Gus. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemanfaatan di bulan suci Ramadan ini. Kami sengaja mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Semoga kita bisa ngobrol. Ada hikmah yang nanti kita obrolkan bisa diambil hikmah untuk mencerahkan umat, gitu Gus. Terima kasih. Ini saya sudah diundang di ngaso kopi ngaji ini. Aduh, luar biasa ini. Satu kebanggaan tersendiri bagi saya ini bisa diundang di di channel yang luar biasa. Semoga panjenengan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, sehat senantiasa, sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon izin perkenalkan, mungkin saya izin ya. Mungkin Anda yang belum tahu, betul bahwa saya adalah salah satu mungkin ya peserta kala itu debat di Banten, ya, bertemu dengan beliau juga di sana gitu. Banyak hal sih ya, ya banyak cerita meskipun dalam waktu yang singkat gitu. Pertemuan di situ banyak cerita. Ya ada drama, ada ya begitulah. Baik Gus, yang ingin sebenarnya kita obrolkan kali ini pada kesempatan perjumpaan kali ini ya, setelah kita saling sapa, saling mendoakan, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, apapun itu masalahnya, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya gini Gus, banyak orang-orang berkomentar dan memberikan kabar kepada saya Gus, ya, baik itu secara lisan ataupun melalui ya kali ini dengan sosial media, ya, mengatakan ini banyak loh guys, dengan munculnya polemik nasab dari Pak Alawi ini, kita tidak fokus ke Pak Alawi karena kita sudah fix ya, sudah fix, panjenengan juga sudah fix kalau memang klan-klan Pak Alawi ini banyak yang memang ya mengerikan gitu kan, itu sudah fix lah. Untuk selanjutnya gini, malah justru saya ingin bisa dikatakan minta pendapat panjenengan dengan munculnya tesis dari Kiai Haji Imad yang secara khusus membahas tentang nasab klan Pak Alawi. Ini banyak muncul dari orang-orang saudara-saudara kami di pribumi itu sendiri, ini guys, ya, di pribumi ini sendiri, saudara-saudara kita yang banyak mengaku sebagai keturunan Wali Songo, gitu kan. Namun setelah saya mencoba untuk mengkaji dan dengan pikiran saya sendiri, ini kok banyak yang rancu gitu loh guys. Rancunya gimana? Nanti mohon untuk panjenengan jawab, panjenengan klarifikasi apakah benar omongan saya. Banyak yang rancu. Rancunya di mana? Setelah mencoba mereka mencoba untuk menyambungkan, ini kok bolak-balik, pindah-pindah gitu guys, ya. Nah ini untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang pihak ketiga ini gimana guys? Baik, terima kasih Kang. Ya, untuk yang pertama, banyak yang mengaku sebagai zuriat Wali Songo. Mungkin tidak beda jauh, pengakuan itu juga harus dibuktikan ya, tidak beda jauh dengan apa yang menjadi tuntutan Kiai Haji Imaduddin dalam hal ini kepada klan Bang Alawi gitu ya. Harus ada kitab sezaman dan lain sebagainya. Artinya pengakuan itu memang harus diverifikasi, harus terverifikasi. Nah, tinggal bagaimana seseorang yang mendakwahkan dirinya bagian daripada Dzurriyyah Auliya Tis'ah. Apa buktinya bahwa yang bersangkutan ini Dzurriyyah dari Auliya Tis'ah? Itu satu. Nah, bukti apa yang bisa untuk dipertanggungjawabkan? Ya. Kalau kita mengacu kepada catatan, berarti kan setidaknya catatan daripada Auliya Tis'ah itu ada di abad 16 Masehi
sampailah abad 16 Masehi, kemudian 17, 18 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tinggal bagaimana si seseorang yang mengaku ini dapat membuktikan pengakuannya itu dengan cara memverifikasi data-datanya dengan data-data induk begitu. Itu kemudian di mana punggal-punggal yang menjadi cikal bakalnya si pengaku ini ya, beliaunya ini dimakamkan di mana ya kan, dikenal atau tidak ya. Ya sebagaimana umumnya kita untuk mengisbat suatu suatu nasab atau qabilah itu kan ya memang seperti itu ya. Jadi harapan saya persyaratan yang dulu itu pernah diajukan oleh Wahabiyah Alawiyah, dalam hal ini Habib Ali bin Segaf kepada oleh Tis'ah dzuriyahnya, kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Imaduddin mempertanyakan hal yang sama kepada kaum Bang Alawi, pada Bang Alawi. Ya harapannya juga hal ini menjadi acuan juga bagi siapapun yang menisbahkan dirinya kepada Wali Songo tanpa terkecuali begitu ya. Kita mengatakan misalkan, oh saya dari zuriyah Syekh Syarif Hidayatullah gitu kan. Apakah pengakuannya itu juga diakui oleh mayoritas oleh para zuriyah Wali Songo yang lain gitu? Apakah juga nama punggalnya itu juga dikenal oleh para zuriat Wali Songo yang lain atau zuriat Syekh Syarif Hidayatullah yang lain? Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus selalu kita terapkan ya. Jadi standarisasi pengisbatan nasab ini nggak boleh tidak bahwa ini memang harus berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai karena dia adalah tanda kutip gitu ya, kemudian tanpa kita teliti langsung kita isbat. Nggak boleh. Nah, pengakuannya itu dengan alat bukti apa kan begitu. Lalu apakah alat buktinya ini bisa kita bisa kita verifikasi dengan data-data yang ada? Ya mohon maaf, sebagian daripada orang-orang yang mengaku kepada Wali Songo dalam hal ini Syekh Syarif Hidayatullah, saya mendapati beberapanya itu tidak terbukti secara data, gitu ya, tidak terbukti secara data. Itu beberapa kali terjadi gitu. Yang terakhir itu kan ada sebuah pengakuan yang saya dengar langsung itu waktu itu di Komal ya, di salah satu Komal. Ya saya nggak perlu menyebutkan Komal siapa, dan hostnya sendiri yang mengatakan bahwa saya adalah zuriyah daripada Kanjeng Syarif Hidayatullah. Saya amati di bawah itu, loh kok jalurnya rancu gitu. Lama-lama saya naik, saya mempertanyakan, jenengan ke Syekh Syarif Hidayatullah itu dari jalur siapa? Terus urutan ke berapa? Kalau tidak salah beliau menyebutkan urutan ke-11, ya tidak mungkin urutan ke-11 tuh. Terus tanpa data seenaknya beliau mengatakan bahwa saya ini sudah diisbat oleh Kiai Sepuh, katanya begitu ya. Oleh Kiai Sepuh Benda Kerep. Loh siapa Kiai Sepuh Benda Kerep? Saya waktu itu nggak ngomong saya dari mana gitu ya. Ya pokoknya ada Kiai Sepuh Benda Kerep, nyebutin juga namanya. Kok saya nggak kenal nama itu? Itu katanya kiainya sudah tempatnya sudah pindah, nggak di Benda Kerep, ada di ini katanya di daerah Gronggong. Nggak ada Kiai Benda Kerep yang pindah di Gronggong setahu saya bilang. Tapi dia kekeh. Nah, padahal ya data itu sudah saya punya sebetulnya ya, data tersebut sudah saya kantongi. Ada yang ngirim data tersebut ke saya via WA. Saya teliti nama-namanya pun nggak ada yang kenal sama sekali, dari atas sampai bawah nggak ada yang kenal. Nah, hal demikian ini bukan terjadi pertama kali, artinya banyak atau sering terjadi ya. Satu contoh, sampai saat ini saya masih mempelajari data yang dikirimkan oleh salah satu saudara saya ya, masih di Jawa Barat juga. Beliau ada nama-nama yang saya kenal juga, namun jalur-jalurnya perlu kita teliti. Nah, ini penelitian ini belum selesai gitu ya. Jadi kita juga tidak langsung mutung, oh kamu bukan. Tapi kalau secara dasar sudah salah, ya sulit gitu. Bagaimana kita mau meneliti wong dasarnya aja sudah salah gitu. Jadi ini memang fenomena kan, pengakuan-pengakuan seperti itu. Misalkan begini, kita nggak perlu ngaku-ngaku zuriat Kanjeng Nabi, gitu ya. Kita nggak perlu ngaku-ngaku zuriat Kanjeng Nabi. Sudah cukup mengaku sebagai zuriat Wali Songo. Lo emang Wali Songo ini zuriat siapa? Ya oke, lanjut. Jangan sampai hal seperti ini kemudian menjadi blunder ya, menjadi kita untuk melepaskan diri daripada
ayyakuna lahu ghirtun fi hadhihi nasabi syarif itu wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Jika seseorang mengaku dirinya bernasab kepada salah satu auli tis'ah, ya, maka secara tidak langsung orang tersebut pun mengaku sebagai zuriat Kanjeng Nabi. Betul, betul. Iya. Maka saya mengutip dawuh daripada salah satu munsib dari auli tis'ah, yaitu munsib Sunan Derajat dan Sunan Ampel. Beliau sangat berhati-hati sekali di dalam menetapkan nasabnya seseorang yang katanya sambung kepada Sunan Ampel. Kenapa? Karena beliau tidak mau tidak mau ada celah gitu ya, tidak mau ada celah karena tanggung jawabnya besar. Dari ila yaumil akhir tanggung jawabannya. Maka setidaknya kita mengisbat nasab seseorang itu memverifikasi secara data terlebih dahulu, setidaknya itu. Secara data memang tidak ada masalah. Baik, Gus. Ya mungkin itu sebagai pengantar awal perjumpaan kita ya. Untuk selanjutnya gini Gus, banyak juga orang yang berkomentar bahwasanya ya, orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Wali Songo ini tidak mempunyai data mereka hilang. Ini bisa kita simpulkan dari omongan-omongan yang disampaikan oleh beberapa oknum klan-klan Ba'alawi. Kenapa mereka kok mengatakan mereka jalurnya Wali Songo ini itu jalur dari perempuan gitu guys ya, kan seperti itu. Dan ini sekarang banyak juga yang sudah terbantahkan, dan saya ingin mengklarifikasi ataupun ingin bertanya langsung dengan jenengan sebagai salah satu pemegang manuskrip tua di wilayah Cirebon, khususnya dari Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Benarkah bahwa Wali Songo ini tidak ada manuskrip tua yang bisa menjadi bukti data bahwa Wali Songo ini hilang datanya gitu loh. Akhirnya dikatakan oleh klan-klan oknum Ba'alawi, mereka adalah saudara kami dari Ami gitu kan. Kan seperti itu. Banyak yang mengatakan seperti itu. Dan itu pun pengakuan-pengakuan seperti itu dikatakan sekarang-sekarang ini setelah muncul begitu dahsyatnya polemik nasab. Setelah mereka tidak bisa membantah hal tersebut, kan begitu. Mungkin itu pun panjenengan sudah paham betul. Ya. Namun sekali lagi yang ingin saya tanyakan pada panjenengan, benarkah? Apakah panjenengan tidak ada data sebagai orang panjenengan yang dipercaya sebagai salah satu generasi penerus dari Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah? Apakah benar panjenengan nggak ada data sama sekali itu loh? Monggo guys dijawab guys. Baik. Yang pertama ya, pernyataan sepihak bahwa Wali Songo ini tidak memiliki data sezaman ya, atau zuriatnya itu sudah terputus sekalipun ada dari perempuan. Ini pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan kita juga sebetulnya ini ya, dulu waktu di Banten itu kita juga disuguhkan dengan statement salah satu Habib ya, yang waktu itu kita sama-sama tahu ya, yang pakai baju ini pakai baju batik itu, Habib Idrus ya, mengatakan kenapa waktu itu kami itu terhenti di dalam penelitiannya, yang sehingga munculnya satu putusan yang diinikan oleh Khalidin Segaf. Ini katanya karena para kiai-kiai ini cenderung inklusif, ketika dimintai data itu tidak mau ngasih. Ya pertanyaannya, siapa yang diminta, kapan diminta? Yaitu dengan waktu yang tidak lama dari diskusi itu, yaitu terhitung beberapa tahun sebelumnya juga ada yang datang ke saya meminta data. Saya kasih data data pribadi sampai juga data yang sudah diverifikasi keraton itu. Saya berikan data itu, fotokopiannya beliau bawa gitu ya, dan katanya mau dikaji, tapi juga saya nggak pernah menanyakan setelah dibawanya data itu, saya nggak pernah menanyakan apa hasil kajiannya. Dan perlu digarisbawahi bahwa dimintanya data tersebut itu ada hal yang melatar belakangi gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi ini adalah ada hinaan yang luar biasa gitu ya, yang ditujukan kepada dalam hal ini Benda Keres dan Cibogo.
kurang lebih ini bahasanya seperti ini. Wong benda wong cibo, aja ngulati amplop, aja ngaku Habib wong ngulati amplop itu kan. Nah, di situ saya banyak beradu argumen dengan beliau dan saya screenshot, saya kirim ke salah satu teman saya Habib gitu ya. Nah, yang kebetulan beliau juga jadi pengurus di Robiqah Alawiyah yang di Cirebon. Itu. Jadi bukan ujuk-ujuk ya, bukan tiba-tiba saya tanpa ada angin, tanpa ada hujan saya memberikan data itu. Dan perlu digarisbawahi bahwa kami pribadi tidak pernah meminta pengakuan siapapun dan tidak pernah menyodorkan data baik ke Robiqah Alawiyah ataupun hal-hal yang terkait gitu ya, karena catatan itu cukup ada di kami dan kami rawat secara turun-temurun gitu ya, dan catatan ini juga tersimpan rapih di keraton-keraton ya. Belum lagi kalau kita berkata etis secara umum, itu kalau kita berbicara secara umum, maka data yang dapat kita apa namanya dapat kita baca gitu ya, manuskrip itu ini berurutan dari sejak abad 16, maaf ya, abad 16, abad 17, 18, bahkan sampai abad 19, 20 dan sekarang yang ke-21 ya, ini sudah sedang ditulis lagi. Jadi itu data itu selalu apa namanya memperbarui di setiap generasinya. Jadi salah apabila ada yang mengatakan bahwa Wali Songo ini zuriatnya sudah punah dikarenakan sudah tidak adanya data selama 500 tahun, kata mereka kan begitu. Saya masih menyimpan video itu ya. Saya masih menyimpan video itu. Lah, karena itulah kemudian mungkin juga muncul pertanyaan yang sama dari Kiai Haji Imaduddin gitu ya. Nah, harapan saya pertanyaan-pertanyaan yang demikian gitu ya, pertanyaan yang kritis seperti ini juga jangan kita kendorkan hanya karena ada apa namanya hal-hal yang ya tidak dapat ya kita lihat, tidak dapat kita dengar gitu ya. Tetap pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus kita pertajam gitu. Jadi jangan sampai kita menghilangkan turuk untuk mengisbat nasab, dan jangan juga sampai kita menghilangkan dari satu pun syarat dari dari turukul ansab itu. Baik. Terutama catatan itu ya, terutama catatan. Dari apa yang panjenengan sampaikan, bisa saya simpulkan bahwa apa yang pernah dikatakan oleh oknum-oknum Mbak Alawi, bahwasanya keturunan Wali Songo ini sudah tidak mempunyai data. Apabila dimintai data, mereka terlalu inklusif, menutup diri, gitu kan? Jawabannya mereka. Namun sebenarnya yang malah justru menjadi pertanyaan tersendiri bagi saya begini, Gus. Banyak sekali terjadi pencantolan dari oknum-oknum apabila bertanya tentang manuskrip, bertanya tentang buku silsilah nasab dari Wali Songo. Ini akhirnya mereka geser. Ya, jadikan sebagai rujukan mereka gini loh, gitu loh Gus. Ini menurut pemikiran saya, kenapa para kiai, apalagi yang memegang manuskrip tua, kenapa mereka inklusif? Ini menurut pandangan jenengan gimana? Ya, yang kalau menurut pandangan saya sebetulnya ada yang inklusif ya. Ya mungkin kalau 1-2 mungkin ada gitu ya. Tetapi secara tertutup itu enggak ada. Tidak ada secara tertutup menyembunyikan dan bahkan tidak menjawab ketika ditanya, itu saya rasa enggak gitu, saya rasa enggak. Dan perlu dicatat bahwa keberadaannya para zuriat al-Tis'ah ini syuhrah wal ittifaq dari sejak zaman ke zaman. Ya. Memang betul sebagiannya itu ada yang dari jalur perempuan, tapi juga masih banyak kalau kita mau mengacu ke jalur laki-laki yang jalur rempeng gitu ya, jalur laki-laki. Itu ya masih banyak kita dapati itu. Nggak sulit mencari yang jalur laki-laki itu. Kalau istilahnya itu menjihatil abilal absumal ab itu, bahkan yang rangkap ya banyak. Jadi rangkap itu begini, dari laki-lakinya yuk sambung, dari ibunya yuk sambung gitu, dari ayahnya yuk sambung, dari ibunya yuk sambung. Itu banyak. Nggak sedikit dan nggak sulit kita menemui hal-hal yang seperti ini gitu ya. Justru yang menjadi pertanyaan besar bagi saya gitu ya. Kenapa kok mereka seolah-olah kesulitan mencari zuriat Wali Songo? Nyarinya kemana tuh? Pertanyaannya nyarinya kemana? Mungkin salah tempat apa ya, Gus? Ya bisa jadi karena waktu tahun 2014-an juga saya pernah
dihubungi oleh salah satu sahabat saya, dalam hal ini juga termasuk salah satu apa namanya motivator kali ya, tepatnya itu di dalam ilmu sejarah, yaitu Raden Ayu Rinawati ya, meskipun memang sekarang kita memiliki apa namanya itu perbedaan pandangan gitu ya, tapi ketika beliau itu pernah menghubungi saya itu bahwa akan ada dari Robitoh Alawiyah berkunjung ke Cirebon, itu ke keraton. Nah itu ya, bagi saya apa ya, penting nggak penting sih gitu, makanya saya nggak nanya juga kapan, hari apa, saya nggak nanya. Beberapa waktu kemudian setelah itu beliau juga ngabarin lagi gitu bahwa dari perwakilan dari Robito Alawi itu ditolak mentah-mentah. Nah, di situ saya nanya, emang datang ke Cirebonnya di mana? Kok bisa ditolak sih? Oh ke keraton anu deh, ke keraton Kasepuan. Wolo ya pantes, Londo itu saya bilang. Ya itu pun jawabannya seperti itu. Kami nggak data-data kami sudah tersimpan rapi. Ya memang rapi, tersimpan rapi sehingga tidak perlu lagi untuk adanya penelitian. Loh iya benar gitu. Tapi ya salah yang ditanya gitu ya. Salah yang ditanya. Salah kamar lah, salah kamar. Sasaran ya. Ya. Dan memang waktu itu juga seandainya minta dibersamai oleh saya juga nggak bisa karena saya masih di pesantren waktu itu kan. Kalau nggak salah saya masih di Tanjung. Yang jelas Oke, begini oke, kan, oke. ya. Nah, Yang jelas begini, nasabnya yang jelas begini, nasab daripada Wali Songo itu ada, nggak kemana-mana, ya. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, ya udah keluyuran, gitu ya. Ya ada, nasabnya ada. Nasabnya zuriat Wali Songo itu ada, catatannya ada, para zuriatnya ada, ya baik yang dari laki-laki maupun yang dari jalur perempuan, baik yang jalur tunggal maupun yang jalur cangkap, itu ada lengkap. Nah karena itu kalau siapapun yang mengisbah dirinya kepada Wali Songo, dalam hal ini misalkan ke Syarif Hidayatullah, maka pengakuan itu baiknya seyogianya itu disertai dengan bukti-bukti catatan ya. Ya setidaknya bisa membuktikan dengan catatan abad 15, abad 16 ya, abad 16, abad 17 atau 18 lah gitu lah. Nah, yang termudah itu kan dari catatan beliau itu yang menceritakan itu abad 18 atau enggak itu abad 18, abad 19 itu masih bisa kita pelajari, masih bisa kita terima. Tetapi kalau tiba-tiba ada catatan baru gitu, catatan di abad 21 gitu ya, mengatakan bahwa saya adalah Suriah Wali Songo, dalam hal ini Syekh Syarif Hidayatullah. Dilihat catatannya adalah catatan di abad 21, yaitu di zaman sekarang by Google gitu ya. Ya maka ini cukup merepotkan kami sebetulnya. Tetapi juga kami tidak mutung, jangan sampai karena datanya baru terus langsung kami putung. Oh kamu enggak, bukan. Itu tetap kami teliti dulu gitu, kami teliti dulu secara seksama gitu ya oleh ahli-ahlinya, nggak langsung mutung ya, jangan sampai juga kita apa namanya mengimpol nasab yang sesungguhnya. Ini di sini kita memang betul-betul perlu hati-hati, benar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mas Salim ya, daripada munsib Ampel dan Derajat, bahwa mengisbat satu nasab itu tidak boleh sembrono, harus hati-hati, jangan terburu-buru karena ini akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat gitu. baik, baik, baik. Ini penjelasan yang cukup jelas, ya penjelasan yang cukup jelas dan detail dari panjenengan ya untuk masalah pengisbatan nasab ya, baik itu dari kalangan manapun, apalagi adalah bagi orang-orang yang ingin mencari ataupun menyambungkan nasabnya ke leluhur-leluhur Wali Songo ya. Dibutuhkan data-data primer yang memang sangat jelas, paling tidak di abad ke-18 gitu ya guys ya. Itu paling mudah gitu kan, di abad 18. Betul. Untuk yang selanjutnya gini Gus. Ya karena panjenengan kan beliau, sekali lagi kita sampaikan, beliau adalah pemegang manuskrip tua ya, khususnya dari wilayah Cirebon. Khususnya lagi adalah beliau adalah pemegang manuskrip dari Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, dan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Dok. Untuk yang selanjutnya gini Gus, menurut pendapat panjenengan
saat ini ya mungkin ini karena ini bulan Ramadan, jadi mungkin untuk apa ya, masalah polemik ataupun permasalahan tentang WhatsApp ini rada-reda, alhamdulillah ya. Ini bisa menjadi filter tersendiri dengan datanya bulan Ramadan. Entah, kita tidak tahu nanti setelah kita selesai dengan beribadah di bulan Ramadan ini. Menurut panjenengan, karena munculnya laskar-laskar di Nusantara ini begitu banyak, merebak, yang mereka mengatasnamakan adalah membela leluhur, generasi penerus dari para leluhur-leluhur, baik itu dari Wali Songo ataupun dari terah-terah kesultanan di Nusantara. Namun kita bisa melihat di sosial media, ya, ini yang kita sayangkan, banyak dari saudara-saudara kami yang bergabung dalam laskar-laskar pembela dari Wali Songo. Ini yang perlu kita, walaupun ini sejalan dengan kita, namun ada yang perlu dikritisi, perlu ada yang diperbaiki gitu, Gus. Itu masalah-masalah tentang kefrontalan mereka yang akhirnya menjadi framing tersendiri bagi orang-orang yang memang tidak menyukai, yang tidak sepakat ataupun sepakat. Namun yang kita sayangkan adalah dari gaya dan cara mereka dalam membela nama baik, gitu kan. Yaitu terlalu apa ya, mendepankan kekerasan. Ya, menurut memberikan masukan, memberikan kritisi yang bisa membangun, memperbaiki dari para saudara-saudara kita yang benar-benar membela perjuangan, membela hak-hak dari pribumi Nusantara. Karena apa? Yang kita khawatirkan ini masuknya penyusup-penyusup dari orang-orang sebelah, pihak ketiga, intinya gitu, Gus. Monggo, Gus. Baik. Sebelum kita ke pergerakannya atau ke apa istilahnya yang tadi panjenengan sampaikan, laskar-laskar yang mengatasnamakan para leluhur, mungkin terlebih dahulu kan kita harus tahu dulu gitu ya, yang kita bela itu siapa. Misalkan Wali Songo, berarti kan kita harus mempelajari Wali Songo itu di dalam syiarul Islam atau menebarkan satu kebaikan dan menolak satu keburukan, kejahatan. Ini dengan cara seperti apa? Alangkah baiknya kan kita mempelajari itu terlebih dahulu. Kita sama-sama tahu dari berbagai cerita ya, bahwa bagaimana dulu waktu Wali Songo itu menyebarkan Islam, dan bagaimana juga dulu kala itu Wali Songo juga menolak satu kebatilan gitu ya. Dalam tanda kutip begini, saya termotivasi oleh salah satu tokoh ya, saya lupa beliau namanya siapa, tokoh nasional bukannya. Beliau mengatakan seperti ini, bahwa amal ma'ruf nahi mungkar itu memang penting, satu kewajiban bagi umat Islam, begitu ya. Namun perlu digarisbawahi bahwa amal ma'ruf itu bil ma'ruf, gitu. Kemudian wa nahyul munkar bi ghairil munkar, gitu. Jadi kita beramal ma'ruf ya, mengerjakan suatu kebaikan dengan cara yang baik, menolak satu keburukan tidak dengan cara keburukan. Nah, konsepnya seperti itu. Mungkin ini yang dulu ditetapkan oleh Wali Songo, sehingga kenapa Wali Songo ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengislamisasikan Nusantara ini, ya karena dengan konsep inilah gitu. Ya baiknya siapapun itu, mungkin termasuk kita semua ya, yang mengatasnamakan leluhur ya, baik itu Wali Songo ataupun yang di bawahnya, baiknya ya kita lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati di dalam menjalankan nilai-nilai perjuangan itu sendiri gitu ya. Jangan sampai perjuangan yang kita gelorakan ini justru malah menciderai daripada kita punya leluhur gitu ya. Itu menurut hemat saya. Nah, kembali kepada konsep amal ma'ruf itu ya bil ma'ruf wa nahyul munkar bi ghairil munkar gitu. Jangan sampai kita mencegah satu kemungkaran tetapi dengan cara kemungkaran yang lain gitu.
Begitu kan. Oke, penjelasan yang menurut saya masukan. Apa yang beliau sampaikan dalam masukan bagi saudara kami. Di laskar manapun yang memang membela kebenaran untuk meluruskan sejarah, untuk menempatkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Seharusnya mengedepankan dengan akhlak gitu ya guys ya. Mengedepankan akhlakul karimah. Itu yang diharapkan. Agar kita melaksanakan amar ma'ruf, tapi bukan dengan munculnya kemungkaran yang baru. Ya. Maka dari itu, untuk teman-teman kita, saudara-saudara kami, mari kita bergerak dengan kebaikan. Ya. Amar ma'ruf, yaitu dengan kemakrufan juga. Dengan kebaikan. Bagaimana kita mengambil hati seseorang dengan kebaikan. Bukan dengan cara-cara yang mungkar ataupun dengan cara-cara bisa dikatakan kekerasan. Menolak sebuah kemungkaran kita sudah diwariskan, diberi ajaran oleh para guru-guru kita, yaitu dengan kebaikan, dengan cara yang halus gitulah ya, bukan dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang tidak baik. Karena menurut kami ini adalah justru nantinya menciderai dari nama baik leluhur-leluhur kita sendiri itu. Kalau menurut saya itu, Gus. Selanjutnya gini guys, ya, ini dulu kan jenengan pernah satu barisan dengan saudara kita juga yang sekarang keluar dari barisan Kiai Haji Imad. Dan kemarin kita menemukan sebuah video, ya, dia diundang ataupun mungkin diundang atau memang didatangkan ataupun datang sendiri, kita tidak tahu persis. Tapi yang intinya saudara kami dari Aceh itu kan, yang dulu pernah satu barisan. Ya, dengan dalih dia mencari sebuah kebenaran. Ya. Malah justru gitu. Dengan dalih dia mencari sebuah kebenaran dengan ikut meneliti tentang nasab Pak Alwi. Namun kalau kita flashback ke belakang, ternyata ya tidak perlu kita ungkap di sini ya, karena insya Allah yang lain sudah paham betul. Mungkin kan jenengan akan menasehati saudara kita, saudara Tengku Kori itulah ya, Tengku Kori yang sekarang sudah merapat bersama dengan Pak Alawi. Gitu. Ini komentar panjenengan gimana, Gus? Monggo. Ya, bagi saya ya, bukan satu persoalan Tengku Kori itu ke sana itu gak ada masalah. Itu memang pilihannya beliau ya. Tetapi mengkritik memang alasan yang beliau kemukakan juga itu sama dengan alasan yang dulu saat beliau sendiri hadir di Benda Kerep, ikut berdiskusi saat itu ya, ikut musyawarah. Nah, apa yang beliau sampaikan juga sama. Dulu itu beliau mencari titik lemahnya dari Kiai Haji Imaduddin. Loh, ini katanya Kiai Haji Imaduddin kok sembrono, kok berani-beraninya membatalkan nasabnya Bang Alawi. Akhirnya beliau mempelajari berbagai ilmu nasab guna untuk membantah kajian-kajian Kiai Haji Imaduddin, dan pada akhirnya beliau sendiri taslim oleh kajiannya sendiri. Jadi alasan yang beliau kemukakan ini bukan alasan baru gitu ya. Ini juga alasan yang pernah beliau lontarkan saat itu beliau masuk ke gerbong daripada Kiai Haji Imaduddin. Begitu simpel aja menurut saya. Nah, tinggal gini, ya memang kita semua ini kan dalam rangka mencari kebenaran toh ya. Kita tidak mengklaim bahwa apa yang kami dapati ini juga kebenaran 100%, kita tidak bisa mengklaim seperti itu ya. Dan sebaliknya gitu ya. Ya kalau berbicara masalah ini, kita tidak perlu repot-repot sebetulnya untuk memperbanyak argumentasi atau literasi. Cukup gini saja, bahwa apa yang kita kemukakan, dalil-dalil yang kita kemukakan mengenai masalah nasab ini, sumbernya dari mana? Itu kan banyak itu kitab-kitab nasab itu, sumbernya dari mana? Nah, sumbernya dari ya sudah, kita baca aja sumbernya. Sama seperti halnya kita membaca kitab-kitab fikih misalkan ya, terlepas itu dari bab wudu atau yang lainnya, banyak perbedaan dan seterusnya. Ini tinggal sumber pengambilannya ini dari mana, kita bahas sumbernya sudah selesai. Itu.
Saya ingat ada satu kaidah kalau tidak salah itu la yajuzu bi kasratil masadir idza kanat tunkilu min aslin wahidin gitu. Jadi itu misalkan apakah keabsahan nasab Ba'alawi itu bisa kita tinjau dari berbagai kitab ilmu nasab ya, baik di abad 15 Hijriah ya. Kalau yang tadi Masehi ya, Masehi. Ini Hijriah. Baik ditinjau dari abad 15 Hijriah, abad 14 Hijriah, itu kan, abad 13, abad 12, abad 11, abad 10, yaitu banyak sekali kitab-kitab nasab itu yang terkait dengan nasabnya Ba'alawi. Namun di sini perlu kita garis bawahi bahwa sumber-sumber itu atau kitab-kitab ini sumbernya kemana. Kalau kita pelajari, ini mohon maaf barangkali saya salah, monggo saya mempersilahkan untuk dikoreksi. Ya sumbernya ya satu itu, sumbernya dari Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron. Lalu tinggal kita bahas saja. Beliau mencatatkan nama Habib Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak daripada Ahmad ibn Isa ini sumbernya dari mana? Sementara kitab-kitab sezamannya seperti Asyajaratul Mubarakah, Al-Muntaqilah At-Thalibiyah dan lain-lain itu juga tidak mengatakan hal demikian. Maka ini bukan sintlemen sebetulnya, bukan usil sebetulnya ketika mengkaji ini, hal-hal biasa ini. Ya, tinggal kita kaji saja, kita pelajari secara bersama dari mana sumber pengambilan daripada pencatatan yang dilakukan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron yang mengatakan bahwa Ahmad ibn Isa ini memiliki putra yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Ya. Sementara kita semua tahu bahwa beliau ini hidup di abad 4, ya. Lah, di abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Di abad 9 inilah pencatatan itu dalam tanda kutip baru dilakukan begitu ya. Artinya terjadi kekosongan selama beberapa masa gitu. Nah, yang perlu kita ketahui ini dari mana sumbernya Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron ini mencatatkan nama Abdullah dan Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa? Simpel saja sebetulnya. Nah, kalau kita berbicara kepada kitab-kitab setelahnya, iya, gak ada masalah gitu. Dan gak ada pertanyaan karena sumbernya jelas kan, misalkan kitab di abad 10 ya sumbernya ya jelas, sumbernya ke Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron begitu kan, dan seterusnya kan bersumbernya kan ke situ. Tinggal kita membicarakan gitu ya, membahas dari mana ini Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron ini mengutip bahwa Ahmad bin Isa ini punya putra bernama Abdullah atau Ubaidillah. Itu simpel sebetulnya. Ya mau itu Tengku Kori, mau siapapun itu ya nonsen bagi saya. Membuktikan itu semua. Ya inilah yang kami tunggu. Gitu. Sebetulnya Baik. ada hal yang baru lah gitu masuknya Tengku Kori itu. Saya berharap ada hal yang baru gitu ya. Beliau bisa menemukan dasar daripada penulisan Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron. Karena belum lagi nanti kalau kita bicara soal buku-buku gitu ya, buku yang ditulis oleh Trio ya atau Gus Hasan gitu ya. Ya buku-buku masalah nasab itu 30 poin apa 12 poin ya. Terus yang kelanjutannya ya itu saya meringkas saja, jawab saja buku itulah gitu ya. Kalau Said Qori hebat ini, saya sih berharap Said Qori bisa gitu ya. Tengku Qori itu bisa menjawab buku-buku itu, jawab aja buku-buku itu. Mungkin itu dari saya. Oke. Terima kasih jawabannya. Sebenarnya berarti kan gini. Kalau kami bisa menjabarkan tentang apa yang panjenengan sampaikan tadi, walaupun mungkin tadi sempat ada jaringan yang lag dari jenengan mungkin ya, karena jaringannya kurang stabil mungkin. Betul, lebih jelek tadi. Iya, ya mungkin kurang stabil. Berarti sebenarnya dari pihak panjenengan sendiri membuka ruang menyediakan ruang secara terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun, ya, berdiskusi dengan siapapun untuk mencari penyelesaian polemik dari masalah nasab ini kan. Dan panjenengan juga berharap
kepada siapapun untuk bisa saling duduk bersama menyelesaikan sebuah polemik agar jangan sampai berkepanjangan, itu kan. Dan Betul. panjenengan siap untuk membuka, ya, baik itu, tapi panjenengan ini menginginkan diskusi ini secara terbuka, ya, secara fair, ya, dengan jujur, dengan kaidah-kaidah keilmuan untuk membuka kitab-kitab tentang masalah nasab. Iya, saya rasa begitu. Ini sudah bukan lagi saatnya kita mengatakan bahwa ilmu nasab ini ilmu yang apa namanya privilege gitu ya. Tidak sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Sudah bukan saatnya lagi. Ini sudah saatnya semua siapapun gitu ya bisa mempelajari ilmu tersebut sebagaimana ilmu-ilmu lainnya gitu. Kalau kita ambil hikmah dari persoalan nasab ini, yaitu saya ini belajar dari satu kisah gitu ya, di mana saat Mongolia ini mampu mengalahkan Mesir kala itu, ya. Satu perdukuhan gitu ya, satu kabilah yang dikenal mampu mengalahkan negeri yang segitu besarnya yaitu Mesir. Nah, apa sih kehebatannya Mongol saat itu? Ya, ternyata Mongol di sini memiliki kehebatan memanah dan berkuda. Sehingga pada akhirnya kita umat Islam, wabil khusus ahli sunnah wal jamaah saat itu diingatkan melalui kekalahan apa namanya Mesir, diingatkan betapa pentingnya kedua sunnah ini yang setelah lama kita tinggalkan. Dan pada akhirnya kembali dipelajari memanah dan berkuda ini kembali umat muslim mempelajari itu sehingga muncullah imam-imam gitu ya atau ya dalam hal ini ahli-ahlinya ya, kita sebut dengan imam berkuda, imam memanah itu kan ada. Dan polemik ini kalau kita ambil hikmahnya dulu kita tidak kenal khususnya kaum santri dimanapun gitu pesantren-pesantren manapun kami tidak pernah mendengar bahwa ada apa namanya itu kurikulum tentang ilmu nasab, hanya sebatas nasab yang terdapat di dalam artinya yang berkaitan dengan munakahat gitu kan, muharramat dan seterusnya. Tapi juga tidak apa namanya itu tidak ke dalam nasab yang panjang. Sebagaimana nasab ini juga ilmu nasab ini agak unik memang gitu ya. Satu sisi ini diatur oleh ulama fikih yaitu tentang pernikahan, tentang apa namanya itu mahram gitu ya, terkait dengan tirkah gitu. Tetapi juga di lain itu diatur oleh para nasabah gitu ya, ahli ulama-ulama ahli nasab. Lah inilah yang tidak kita kenal gitu ya secara menyeluruh. Lah sekarang kita semua sudah tahu, sudah tidak asing lagi ketika berbicara oh ilmu nasab gitu ya. Oh berarti nah itu hikmahnya. Maka di sini nanti tidak menutup kemungkinan bahwa nanti beberapa tahun mendatang di Indonesia ini akan muncul para nasabah-nasabah yang luar biasa insya Allah dari berbagai pesantren gitu ya. Nggak menutup kemungkinan. Karena selama ini ilmu tersebut kita pandang sebagai ilmu yang tertutup gitu ya, ilmu yang orang-orang tertentu saja. Dan kita itu rasa gimana kalau masalah nasab itu kayak alergi gimana gitu ya. Ya padahal begitu juga salah gitu ya. Begitu juga salah. Dan orang hanya mengandalkan nasab, ya apalagi itu juga salah gitu. Itu juga salah. Jadi mempelajari ilmu nasab ini baik. Dan mengandalkan ini bagus, mengandalkan nasabnya tidak bagus. Begitu. Baik Gus, penjelasan yang sangat gamblang dari panjenengan telah disampaikan dalam durasi waktu kurang lebih 1 jam lebih kita sudah ngobrol dari pelik-peliknya berkelanjutannya tentang polemik nasab yang memang sampai saat ini belum terselesaikan. Ya. Namun kiranya untuk obrolan kita saat ini kita cukupkan sekian dulu Gus. Insya Allah akan kita sambung di lain waktu gitu ya Gus ya. Terima kasih. Menunggu juga mengambil waktu kira-kira bagaimana saatnya di saat panjenengan ini jaringannya stabil agar lebih enak untuk ngobrol, agar audio yang diterima oleh teman-teman kita mungkin bisa menyimak ini tidak terputus, karena bahayanya nanti ada kata-kata yang mungkin terputus karena masalah jaringan akhirnya kan jadi salah paham gitu guys. Oke, sebagai terima kasih atas undangannya ya. Sebelumnya ini saya maaf ya kepada apa namanya para viewernya
ngaso ngopi ngaji ini barangkali atau siapapun yang mendengarkan ya, termasuk hostnya juga, barangkali ada tutur kata saya yang salah, mohon untuk dimaafkan. Salah mutlak dari saya, ada benarnya ini dari Allah. Terima Oke, kasih. terima kasih sekali Gus telah bergabung dengan kami ya, memenuhi undangan kami. Semoga apa yang telah Bapak Panjenengan sampaikan ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, bagi para saudara-saudara kami khususnya di Nusantara, agar tidak menjadi asing apabila kita berbicara tentang masalah nasab, gitu kan? Apalagi ini adalah membicarakan tentang nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang harus dijaga betul. Ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai umat Muslim untuk menjaga kesucian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang hanya akan memanfaatkan dari sisi keduniawian, gitu guys. Ataupun hanya untuk mempertahankan kehebatan mereka, hanya membangga-banggakan nasab sebagai ujung tombak mereka, sebagai orang menisbatkan sebagai orang yang paling baik, orang yang paling suci, orang yang harus dimuliakan. Begitu saja Gus, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberi umur panjang, kita bisa saling bersilaturahim kembali di lain waktu. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan fitin wa dunya wal akhirah. Kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci ini dengan hati yang jernih, dengan kekhusyuan, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri perjumpaan kali ini, mari kita selalu mendoakan kepada saudara kami, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan, membukakan hati saudara kita dan kita semua, diberikan anugerah yang terbaik. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.